Selamat datang kembali di channel Om Jujur. Kali ini saya ingin mereview mobil ini, guys. Ya, ini mobil apa? Mobil Suzuki XL7 Hybrid terbaru. Ya, saya tidak sendiri seperti biasa, ditemani dengan Bu Lince. Ya, halo. Apa kabar, Bu Lince? Sehat, Salam Bu? sehat. Sehat, yang penting sehat ya. Iya. Wah, cantik sekali Bu Lince hari ini. Kemarin kan pakai Grand Vitara, baju army ya, Bu? Iya, baju army. Sekarang baju modis. Kayak mobilnya ya, modis. Iya. Bu, kira-kira ini mobil inden nggak sih, Bu? Ready. Ready ya? Iya, ready. Oh, berapa nggak pakai inden-indenan langsung kalau customer mau beli? Customer beli cash, mau langsung bawa 2 hari bisa kirim. Oh, plat Tapi nomornya? tanpa plat nomor. Bantuan? Bantuan nanti bayar lagi. Oh, bayar lagi? Kirain Resmi dikasih. soalnya. Berarti bukan bantuan ya, Bu? Bukan. Bantuannya dari... Dan saya tidak sendiri. Kali ini kita kedatangan bintang tamu pengguna Suzuki, Betul. pemakai Suzuki dan fans Suzuki. Jadi ada 2 orang ya. Iya. Tapi saya nggak beli sama saya. Nah, sayangnya nggak beli sama Bu Lince. Kenalnya telat. Kenalnya telat. Mungkin next kita nggak beli sama Bu Lince ya. Iya. Ayo kita panggil dulu. Selamat datang Mas Irham. Wah, apa kabar? Ini karena mic-nya cuma satu, Iya, ya? iya. Jadi Satu kita jadinya sharing join ya. kita sharing. Ada teman kita juga nih, Jojo. Ya, jadi ramai ini kita. Jadi rame kita. Wah, mudah-mudahan kedengeran ya ini mic. Gimana nih? Kalian ini kan pengguna Suzuki ya? Iya. Kita sekarang di sini sebagai customer ya, kalian ya berarti ya. Kira-kira puas nggak sama Suzuki? Pakainya mobil apa sih, Mas? Pakainya mobil apa sih? Kalau saya pribadi dari awal keluarga emang kita Suzuki family. Selalu punya Suzuki di rumah. Jadi dari awalnya ada beberapa Vitara, ada beberapa Katana sama Jimny-Jimnyan. Terus sempat punya Swift juga, SX4, sekarang pakai all new Baleno. Wah, berarti ini udah Suzuki minded bro. Ini teman kita juga. Kalau dulu saya pakai Suzuki R3 yang generasi pertama, habis itu sekarang pakai Baleno yang all new yang baru. Wah. Terus kira-kira ini mobil bagus nggak sih? Gimana Bu Lince? Ini mau di-review nih Bu Lince. Kira-kira deg-degan Izin ya, Bu, nggak, ya? Bu Lince? Bagus dong, Pak. Deg-degan nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena saya pede sama ini ya, barangnya. Kalau R3 sih kita udah pernah ngalamin semua dari yang generasi pertama, nggak pernah mengecewakan. Mesinnya selalu di luar ekspektasi, tapi di positive way ya, Joy ya. Benar. Ya, pasti sih XL7 yang baru ini ditambah lagi improvements-nya. Dan harusnya sih seenak yang kita bayangin sih. Jangan merendahkan mereknya ya. Image Suzuki kan kalau di kalangan atas mobil murah, sekarang nggak murahan ya. Tolong image-nya dirubah, dicobain dulu, baru bisa ngerasakan Mesti gitu. dicoba, gitu. Dan mulai video yang Grand Vitara kemarin, kita selalu tampilkan contact person dan brosur di QR. Jadi teman-teman bisa langsung download brosurnya untuk melihat spek mobilnya seperti apa. Langsung di pause atau langsung di screenshot, langsung di apa ya? Scan. Ya, langsung di scan. Scan barcode untuk download brosurnya. Oke, sekarang yang mau jelasin kira-kira siapa nih? Mungkin tim Suzuki yang official dulu ya sepertinya. Mungkin kalau aku ngejelasinnya untuk produknya ya kan. Cuman kalau untuk feel-nya maybe yang orang luar kan jadi maksudnya nggak di karang-karang lah ya. Kalau feel untuk test drive dan lain-lainnya ya Pak ya. Gitu. Ya kalau Gimana?
Oke, kita sih oke-oke aja untuk review. Penasaran banget sih justru sebenarnya. Jadi tadi kan mereka udah cobain ini mobil. Terus terang saya belum nyoba, cobainnya duduk di belakang. Mereka udah cobain duduk depan. Kira-kira gimana bro? Enak gak? Tadi perjalanan singkat yang kita udah cobain sih masuk ke expectation kita. Dan ternyata rasanya ya Masa kayak Suzuki. rasanya ya seperti Suzuki yang lain, enak. Enak ya? iya, jadi Agak pas. yang kita bingungin itu selama ini apa kendalanya gitu sama orang untuk melihat mobil ini sebelah mata gitu loh. Karena saya sebagai user Suzuki yang dari cukup lama nggak pernah bermasalah sama merek ini, nggak pernah mandang sebelah mata. Justru logika saya mungkin beberapa orang ngelihat kayak oh Suzuki ya. identik sama mobil Niaga gitu kan. Iya. Tapi yang kita harus pikirin kenapa orang pakai segitu banyak buat Niaga ya karena performance-nya dan ability dia gitu loh. Reliability-nya mereka itu seperti apa ya makanya digunakan di Niaga segitu Dan pasti banyak. servisnya murah ya. Itu nggak perlu dikhawatirin lagi Om. Itu tujuan kita punya ya. Dengan value yang sama dengan kompetitornya, mobilnya enak, build quality-nya bagus, servisnya murah, mesinnya bandel, kaki-kakinya bandel. Ya kita beli mobil sekarang realistis aja gitu. Iya. Yang Mungkin kita butuhin itu gitu. Kita butuhin agak maju dikit biar kedengeran sama teman-teman. hal-hal Takutnya nggak seperti itu kedengeran. yang sebenarnya kita butuhin, bukan cuma sekedar gaya apalagi gengsi gitu. Kalau kita emang beli mobil untuk dipakai, very very recommended sih menurut saya brand mobil yang satu ini. Kira-kira lu udah pernah cobain apa aja nih? Mobil, merek mobil. Apa tuh? Lu maksudnya pernah punya mobil apa aja? Kenapa selain Suzuki, kenapa ada balik lagi ke Suzuki? Maksudnya Suzuki tetap pilihan utama tuh selalu ada di garasi lu kenapa? Ya karena waktu itu pengen nyoba suasana baru ya. Jadi mobil daily kita sempat diganti beberapa merek dari Jepang sampai Eropa. Kenapa ujung-ujungnya balik lagi ke Suzuki? Karena balik lagi apa yang kita udah ngerasain selama ini dan kita nggak mau ribet saat ini karena kayaknya udah nggak ada waktu lagi untuk ke bengkel ngurusin mobil karena masalah, tapi kita butuh untuk buat nyari duit sih sebenarnya. Dan Butuh yang acara-acara handal lah ya. Butuh yang handal, yang nggak ngerepotin, enak dipakainya, dan terutama irit banget. Dan mobilnya ramah masuk buat mobil yang nggak kantong. manja sih. Nggak ada manja-manjanya ini mobil, jadi Mobil perang lah ya. perang nih, mobil perang sesungguhnya sih. Gitu. Mobil perang bisa, mobil kondangan juga bisa, Mobil juga bisa. terus mobil keluarga juga bisa. Mobil keluarga juga bisa. Jadi kalau XL7 ini all in one sepertinya Om. Gitu ya. Iya, jadi semuanya bisa jadi satu. Agak nyesel juga sih kemarin kenapa kita nggak ngambil 1.7. Oh ya, harganya masih agak lebih tinggi dari Baleno ya. Kita masih on budget kebetulan. Oke, kita sekarang coba lihat mesinnya ya. Tapi ini warnanya cakep banget loh. Ini kayak ivory-nya Suzuki Jimny Om ya. Oh ya? Warna baru. Warna baru ya? Yang tone color cuma Savana Ivory, putih sama orange. Tone color. Kalau nggak Baleno, beli ini kali ya. Tahun depan. Coba, ini siapa yang menerangin? Jojo? Jadi kalau yang ini sekarang masih pakai mesin yang sama K14B, cuman sekarang ada penambahan di mild hybrid system ya. Apa itu? Oh, hybrid. Iya, Karena ini hybrid ya? Iya benar. Jadi hybrid itu starter motornya itu juga ngebantu ngedorong mesin pas lagi dalam kondisi lagi diam mobilnya. Jadi kalau mobil lagi diam di stop start atau lagi baru mulai jalan, pas kita ngegas itu starter motornya ikut gerak juga, bantu dorongin itu. Jadi lebih mengurangi beban untuk mesinnya. Jadi itu yang bikin dia bakal irit ya? Iya, Untuk akselerasi lah ya. bantu akselerasi benar. Tapi kalau udah jalan dia berhenti kan ya? Mati. Jadi makanya ini mild hybrid, dia nggak bisa menjalankan rodanya sendiri secara listrik, tidak bisa dia. Bukan menjadi sumber penggerak gitu. Iya, bukan Ya, sumber Bukan penghasilan utama lah ya. benar. Dia lebih sampingan bantuan lah itu. Penghasilan Iya. sampingan. Tapi sih kalau yang di Indonesia kita dapatnya ini K15B ya, kalau di sama 4-speed AT. Tapi emang mesin udah terpercaya lah, ini mesin kuat banget ya, nggak pernah ada problem, nggak pernah apa-apa, tetap enak, irit. Kalau di luar negeri dapat yang India itu dapat yang K15C pakai 6-speed AT kayak Grand Vitara bener. Cuma itu akselerasinya begitu ya. Lebih irit bensin sih fokusnya dia. Kalau ini tetap pas ini balance-nya antara
irit bensin dapat, tenaga juga tetap dapat ini. Makanya aku lebih suka yang K15B 4 speed AT ini. Emang katanya kayak jadul gitu, padahal tetap enak mobilnya, tetap kerasa. Ini mesin sama persis yang dipakai di Baleno juga. Kemarin gue coba Grand Vitara sih agak akselerasi agak lebih lambat sih ya. Tapi irit bensinnya lebih ya, irit bensinnya. Belum dipinjemin Bu Linca buat tes mengirit gitu. Cuman tes itu doang ngebut. Cuman tes ngebut doang. Kalau tes irit kan kita mesti agak jauh ya. Bener nggak? Bener Iya. nggak, guys? Benar-benar. Kita bisa lah ya dibawa lagi ya. Terus apa lagi yang mau dibahas? Yang Balik. perlu dibahas sepertinya ada satu hal, Jo. Oh. Ini mobil yang worry free sebenarnya. Iya, ini Jadi mesin yang dipakai sama Suzuki itu rata-rata sharing dengan unit-unit lainnya. Jadi satu dia reliable, kedua sharing partsnya banyak. Jadi untuk calon buyer atau pengguna yang udah beli kendaraan-kendaraan Suzuki saat ini, nggak usah khawatir. Satu, cabang Suzuki ada di mana-mana. Kedua, parts relatif murah. Dan tiga, mereka sharing parts dengan merek-merek mobil, dengan model-model Suzuki lainnya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, di sini ada stoknya model A tapi model B nggak ada gitu kan. Sementara mobil kita model B. Di Suzuki nggak usah khawatir karena hampir semua partsnya bisa sharing. Oh iya. Jadi mungkin kenapa bisa murah juga karena dia mass product juga ya. Iya. mungkin gitu. kalau mau Marknya, ya. mungkin kalau mau buat flexing ke teman, ini mesin sama persis yang dipakai Suzuki Jimny, bisa flexing juga gitu. Hah, Suzuki Jimny yang mana? Yang Suzuki Jimny yang baru kan mesinnya sama, K15B, K15B juga, iya. Oh. Cuman ditukarnya posisi dia ke belakang gearboxnya. Berarti kalau beli Suzuki Jimny Mesinnya sama persis kayak R3, makanya murah dua-duanya. Ngerawatnya murah, mudah gitu kan. Iya, Ya benar-benar yang tadi saya bilang worry free. Ya kita mau di belahan Indonesia bagian manapun, namanya bengkel Suzuki pasti ada. Apalagi mau yang official, mau yang non official pasti ada. Jadi nggak usah takut dipakai jalan jauh, masuk sana masuk sini, pasti ada yang jual spare partnya. Dan kayaknya semua bengkel pinggir jalan pun pasti bisa nge-handle Suzuki. Jadi itu yang tadi saya sebut. Kapan lagi kita beli mobil dengan spek seperti ini, worry free-nya dari segala aspek. Wah, begitu. Mantap, guys. Suzuki gitu loh. Drive your way ya? Drive your way. Drive your way. Platnya juga nggak tipis-tipis amat, guys. Sepertinya Enggak loh. Suzuki ini udah improve banget Om di bagian build quality, bagian body terutama ya Jo. Jujur kita dari awal pakai Suzuki, memang beberapa Suzuki ada yang bodinya tebel-tebel, ada juga yang agak tipis. Tapi kalau kita ngelihat sekarang production line Suzuki di Indonesia hampir semuanya bodinya kualitinya sama, tebel. Jadi ada tipis tebel ya. ya jadi jangan mandang yang masa lalu lah, kita lihat yang masa sekarang aja. Tapi ini lumayan tebel sih platnya. Biasanya ya kalau Veloz belentung gitu. Terus kalau lampunya, headlampnya ada pembaruan nggak nih kira-kira Bu? Headlamp lamp. Apa itu? Iya, auto headlamp. Jadi Jadi kalau pas masuk ke jalan lorong gelap itu otomatis nyala lampunya. oh, lampunya auto. Iya. LED atau biasa atau LED ada DRL. ada DRL ya? Iya. Yang terbaru udah ada DRL, ini kan DRL-nya, Pak. Oh, Terus kalau yang tipe Alpha sama Beta ininya hitam ya, Alfa. chrome-nya. Kalau yang Zeta dia masih silver. Oke. Terus kalau peleknya gimana Bu? Masih sama Velgnya yang Beta biasa sama hybrid sama nggak sih? apa? Yang biasa sama yang hybrid sama nggak sih? Beda. Kalau yang Alpha sama Beta warnanya hitam, kalau yang Zeta itu masih silver. Kalau sama yang hybrid sama non hybrid? Justru yang non hybrid itu hanya di Zeta aja. Beta sama Alpha udah hybrid semua. Oh, berarti sekarang udah nggak ada XL7 nggak hybrid, nggak ada? Ada yang tipe Zeta. Enggak, maksud saya yang sebelumnya. Oh nggak ada, udah nggak produksi lagi, keluar terbaru ini. Oh, udah keluar terbaru yang Iya. lama di Discontinue. diskon apa discontinue? Discontinue. Oh, bukan diskon. No, Kira. udah habis kemarin. Oh, udah habis. Kirain di diskon gede, guys. Udah habis Pak, sebelum ini lewat udah habis.
Terus kalau yang ini juga cuma ada di Alpha sama Beta. Beta ya, dia udah retractable ya. Ininya hitam. Jadi pada saat nyalahin itu dia terbuka sendiri retractable. Kalau Zeta enggak? Enggak. Oh. Ya, ada harga ada barang, Pak. Wah, bisa aja beliin. Kalau dalamnya apa nih? Kira-kira yang baru, Bu? Dalamnya, aku lihat mana samping ya? Kira-kira ada yang baru nggak dalamnya? Ya Jo, kira-kira kalau menurut lu dalamnya ada yang baru apa Jo? Kalau dari R3 ku dulu yang lama ya, ini sih semua dashboard udah baru ya, desainnya dia pakai steering Swift. Sekarang udah dapat cruise control juga. Ini actionnya sekarang piano black ya, jadi ya piano black, dapat auto stop start system. Ini ya? Iya. Ya VSC sekarang udah ada juga ya berarti ya. Sama head unitnya desainnya baru ya sekarang flat. Sama joknya material sosnya juga beda, cuma sekarang lagi dipakein sarung. Ini sama Baleno gede mana nih? Gedean ini. Gedean Baleno ini. itu kecil banget layarnya. Oh, unitnya gedean. Iya. Gedean Gedean. ya? Terus kalau setirnya nih yang Beta sama Alpha udah ini Kulit, ya. kulit. Oh, kalau yang Kalau Zeta enggak. Oh, gitu ya? Iya. Ada garnishnya sekarang. Iya, ada Keren. Terus warna dashboardnya itu ada 2 warna, grey, perpaduan grey sama black. Perpaduan grey sama black. Kalau yang lama kan grey aja kan, abu-abu. Panel ini ngasih aksen mewah sih. Iya, full panel. Mewah. Cuman belum ini ya Bu ya? Apa tuh? Ya, ininya belum. Handle-nya masih Handle-nya, ya. apa? Manual handbrake-nya. Somehow sih sebenarnya bagi sebagian orang, mungkin bagi kita ya, handbrake manual itu bukan ketinggalan zaman sih. Satu reliable, kedua lebih pasti, ketiga elektrik itu kan kemungkinan rusak dan errornya lebih tinggi kalau bagi saya ya. Tapi gua pakai Veloz pakai elektrik seneng sih. Mungkin secara reliability mungkin lebih bagus yang non elektrik, tapi ya mungkin ketinggalan zaman gitu. Tapi ya, kalau kita pikir-pikir, amit-amit suatu hari ada kejadian electrical error atau segala macam, handbrake ini selalu bisa difungsikan sebagai emergency brake gitu. Bener juga sih guys. Bener sih. Good. Ada plus Mungkin- minusnya. Kapan-kapan kita bikin konten Veloz versus Baleno. Cocok sih. Iya, nggak sebanding Balen. Nggak sebanding ya, karena dia 7 seater ya. Iya. Ya udah, coba bagian sininya. Oh iya, minta tolong sama teman-teman gua ini kan tinggi nih. Ya, 185 lebih ya. 195. Ya 188. Oh. Oke, baris kedua gimana guys? Coba. Kita taruh mikrofon. Ya. Itu tadi posisi kamu dulu ya, kerja. Iya. Tadi dia yang Saya. Jadi dia yang nyetir. Ya, terus tutup biar kelihatan. Posisinya kemudi dia, ini di belakang. Masih oke lah itu. Kondisi mundur full ya, jok belakang ya. Oh, masih bisa dimundurin lagi ya? Ini udah full maksimal segini. Headrest belakangnya juga asik loh, nggak sakit di kepala. Masih tengah. Posisi belakang sih jujur enak. Jujur enak ini, jujur belakangnya enak. Dan apa standar Ada lah beberapa merek mobil lain yang belakangnya kayaknya tidak fokus bikin jok belakangnya gitu loh. Coba sebutin dong. Masih dari Jepang juga. Nah, Mungkin depannya apa? depannya Susah amat sih. sih depannya biasanya H sih. Iya, biasanya depan kalau nggak salah gitu. Itu kayaknya untuk desain jok tengah kurang manusiawi Oh, iya, betul. bagi kita yang tinggi-tinggi agak besar, bagian punggung dan nyendernya itu kayak terpaksa secukupnya aja. Tapi ini nggak tahu ya Suzuki bikinnya sengaja atau nggak sengaja, tapi ini hasilnya sih enak. Bukan karena kita Suzuki lover sih ya, tapi memang mungkin point of view orang yang nggak pikirin mobil, nih jok belakang enak dibanding merek sebelah. Dan kalau untuk spek dalamnya ya standar lah ya. Cuman ini armrest juga menarik sih sebenarnya, ada kehadiran armrest di sini. Armrestnya nggak melihat-melihat. Nggak melihat-melihat Oh iya, armrestnya. melihat ya. Ya, nggak emang. Ini harusnya lebih nyaman lagi karena kan jok aslinya XL7 fabric. Jok fabric itu dia nggak panas. Memang kekurangannya kotor gitu kan, kena air, kena debu segala macam. Tapi jok fabric itu menurut saya jok paling enak karena saat cuaca di luar panas, tubuh kita nggak kena panas dari bahan jok itu. Guys, ini kayaknya panas nih.
Lihat, Iya. mereka udah keringetan. Kita nyalain dulu. Oh, nyalain boleh nih. Kebetulan AC-nya ada 4 depan mata kita. Sini udah. Kami cinta double blower. Nggak khawatir karena irit ya, jadi nyalain terus nggak apa-apa ya. Kayaknya untuk Suzuki Ya, Bu, ya. cuek aja Om. Dinyalain terus nggak apa-apa ya, Bu? Apa-apa. Irit ya, Bu ya? Irit. Oh, layar barunya. Nah, Oh iya, ini yang sebenarnya kita agak jealous. Ini satu feature yang buat saya sama Jojo sedikit Sebagai apa? sebagai user Suzuki ya. Baleno. Iya. Kita beli mobil 2023 yang umurnya sama XL7 ini, tapi kita tidak dapat feature ini. Kita dapat auto dimming. Ini feature yang menurut saya killer sih sebenarnya ya. Ini Karena- bisa ngapain aja sih nih? Ini touchscreen loh. Wih. Sekarang kan Dan amazingly dia bisa jadi dashcam yang buat safety kita juga. Karena sekarang dashcam, mohon maaf, harganya lumayan ya. iya. Ini kamera anti selingkuh jatuh. Ya, Cocok buat ibu-ibu ya. cocok buat ibu-ibu yang punya suami dibeliin XL7, cocok banget. Tapi untuk kita yang single sepertinya ini fine-fine aja, tapi malahan ngasih teknologi yang nggak kepikiran sih menurut saya. Apa? Ini bisa ngapain aja sih tadi? Bisa Lu coba. foto, bisa record, Bisa foto, bisa record, bisa jadi dashcam yang bisa nonton video lama juga. Video Iya. Belakang kan ya? Depan belakang. Kalau mau single bisa Bisa. gesernya apa? Ini ya? Oh, ini. wah menarik banget ya. Tolong kami memohon untuk Suzuki Indonesia agar di recall semua pengguna Baleno ditambahkan feature ini. Sepertinya Tapi Baleno udah dapat auto dimming sih, udah happy sih aku sih. ya, kita keunggulannya kita punya auto dimming. Tapi ini lumayan bikin envy ya, soalnya nambah dashcam mahal ya. Apalagi spion yang bisa begini ya? Ya, Mahal ya. Surprisingly ini nggak nyangka sih XL7 dikasih spek kayak gini sih, tapi ya Kalau gitu gue yang beli kali ya. kita tukar aja spionnya. Oke, sekarang ini kan tadi posisinya Joe. Itu Joe udah duduk nyaman di situ. Sekarang kita coba Joe di belakang gimana? Gimana Joe? Baris 3. Iya, baris 3. Boleh sih coba ya, tapi kayaknya setara sih. Moment of truth. Ngebukanya gimana nih? Oh, dari atas. Oh, dari atas loh. Oh, tadi digeser dong ya. Ya. Oh, coba. Dorong aja. Oh, One stop holding ini tarik. Oh, ini one stop. Baru dulu. oh, langsung Ini aja. dorong. Oh, Guys. Coba. gue tutup ya Jo. Lu juga dong. Waduh, kita disiksa di sini sebenarnya. Coba dia raksasa nih, guys. Ah, Oh, coba. ya kalau penumpang tengahnya kuat dengan posisi duduk yang seperti ini, Gimana? kami cukup. Tapi kalau disenderin, Ini lu terlalu pendek kali. Nah. Oke. Legroom kita nggak terlalu parah sih. Coba Cuma legroomnya. headroom aja sih agak kurang tinggi sih. ya setengah-setengah kurang tinggi. Kebetulan mentok ini Pak di atas ya. Kita kan emang orang tinggi banget ya, jadi Iya. 185. Jadi kayak merek sebelah ngomong-ngomongin tinggi Jo. Om, Ini coba gua duduk sini. Tapi gua masih oke loh. senderannya gimana? Gua bisa ini lagi bisa. Recline. Ah! Jo, lihat kita di torture. Jo, lu udah mentok Jo. Bisa dikit lah, udah pas nih, udah pas. Udah gak bisa decline lagi. Kalau gua majuin dikit, Ya kalau terpaksa kita di belakang ya masih oh, bisa oke maju sih lagi. ini. Oh, masih bisa. Kalau kepepet nggak ada mobil ya. Oke. Terus? Oh, Ini ya masih Oke sih. bisa lah ya, ke Jakarta masih kuat lah dari Tangerang ya. kalau ke Bandung, Banyak istirahat sih kayaknya. Gua sih Kadang nggak Gua singgah deh kayaknya di belakangnya. Kepala gua udah mentok plafon nih. tapi ini lega banget sih guys. Lega banget. Lumayan lega lah sih. Oh, ada cup holder di belakang, Jo. ada charger handphone juga nih. Oh iya? Oh, ada charger juga. Ada chargernya? Iya. Satu apa dua? Satu. Sekarang nggak ada. Oh, kiri ada lighter loh. Mana chargernya mana? Enggak, tinggal pasang charger mobil. Oh. Tapi ini suatu hal yang unnecessary tapi dipasang, jadi poin plus. Ini ada, ini kayak aqua liter muat nih. Belince. Iya. Ini harganya berapa sih belince? Kayaknya nafsu ini belinya. Oh, makanya SPK sama saya sekarang, Pak. Berapa sih harganya? Harganya Lu cari itu untuk kontaknya dulu Alfa, iya,
Alfa AT yang hybrid itu tipe Matic 304 900. Oh, udah 300. 300 juta. Ada dong. Ada diskonnya ya? Oh, Diskon pasti ada. gue sih agak nyesel di sales. Jadi Makanya udah ngomong ke 10 kali dah. iya. Ini lega banget soalnya dia. Ada chargernya lagi. Tinggi Ini lagi. sih anak-anak ditaruh di jok belakang nggak merasa di kasta terendah nih Om. Iya sih. Ya, karena kan banyak yang bilang katanya jok baris ketiga itu untuk kasta-kasta terendah di rumah. Tapi dikasih charger kayak gini sama cup holder segede gini, Cuman dengan di sini jok juga ada ya. kayak gini sih. Colokannya Aman, Om. 12 volt. Yang dulu ini sih ini apa? Charger buat ngerokok lah ya. Tapi Lighter. harusnya sih di-upgrade dikit lah pakai USB biasa atau USB-C. Iya, kayaknya USB biasa minimum deh sekarang. Nah, udah nggak terlalu mahal juga Karena kan harusnya ya. Baleno belakang udah Type C. Oh, Baleno belakang udah Type C. Type C. Ada, ya Type C. sama Type A. Type A juga tetap ada. Jadi kan kalau kayak gini kita harus beli ekstra, tetap harus beli charger mobil yang universal gitu kan. Sementara di depan udah USB slot. Jadi kan maksudnya sayang gitu. Iya. Depannya udah kayak gitu, belakangnya masih pakai lighter. Mungkin Depan liatin. Depan udah USB slot ya. mungkin positifnya mungkin Suzuki punya maksud dan tujuan yang belakang bisa buat dipakai vacuum cleaner atau kalau yang suka berpergian atau adventure jauh bisa buat air compressor yang elektrik Oh. gitu. Mungkin Tapi kemarin gue beli Sengaja. yang baterai tuh yang Xiaomi. nah bisa itu. Mungkin itu gunanya, jadi nggak semuanya dikasih USB. Gimana Jo? Gimana Ham? Belakang oke. Baris ketiga karena ada beberapa merek mobil yang belakang kita nggak bisa duduk sama sekali. Oh, itu apa depannya apa merek mobilnya? Eh, H ya? Saya takut disiu pak. Enggak lah, kita mau jujur aja Oh, iya, ngomongnya. Kita kan tidak menjelekkan produk orang, tapi Membandingkan. membandingkan dan berkata dengan jujur. Kalau jujur aja di negara ini nggak boleh, gimana dong Pak Jokowi ya? Bener juga sih. Gimana pemerintah mau jujur kalau kita aja nggak boleh bicara? Mungkin jujurnya lebih enak kayak gini. Di antara rivalnya Suzuki XL7 ini untuk bagian interior paling manusiawi dibanding merek-merek lainnya. Oh. Jadi mungkin merek lainnya kurang manusiawi Om. Hah? Karena mereka nggak mikirin manusia-manusia setinggi kita Oh, gitu. yang sepatunya ukurannya 46. Oh, kalau saya masih bisa dicari di Indonesia, sahabat saya yang Jojo ini nggak bisa nyari sepatu di Indonesia. Belakang gimana Jo? Belakang Jo. Oh, banget. Kamera mundur ada lah pastilah ya. Tapi 2 kamera malah. 2 kamera. Kok 2? Satu buat yang kamera di itu apa? Spion. Oh, Kamera satu mundur. di head unit ya? Iya. Kameranya 2. Udah lihat belum? Ini sama ini. Kameranya. Biasanya mah mobil double gardan, ini mah double kamera. Extra safety, Extra safety. lebih tenang. Ini tasnya siapa? Wah, Jo. Ternyata yes, Stanley semua ini. Ini Iya, Emang lampunya kalau Stanley Stanley loh. Panggungnya. Oh, guys. Mobil-mobil Amrik itu juga banyak yang pakai Stanley. Wah, mereka lebih detail, guys. Nah, kalau kan dia ada. Oh iya, masih. Oh, masih bisa dibawain. Oh. Wih. Longgar ya. Longgar banget. Tapi kita boleh ngomong jujur kan di sini emang Boleh. harus jujur ya. Karena ini channel Om Jujur. Oh iya, jadi channel Om ngomongnya Jujur jadi harus aja. jujur ya. Ah, ah. Satu hal yang nggak suka dari XL7 yang baru, cuman satu dibanding dari keseluruhan mobil ya. Itu bagian belakangnya. Kenapa belakangnya? Sama kayak Karena dari R3 yang generasi itu sampai sekarang masuk XL7, bagasi belakangnya gitu-gitu aja, tampilannya gitu-gitu aja. Tapi pas ngelihat depannya, wah ini kayak Suzuki baru gitu kan, siapa yang sangka ini XL7. Tapi pas ngelihat belakangnya, ini R3 dicakepin gitu. Oh. Yang nggak jelek-jelek banget, tapi ya kemarin sempat pas dia mau keluar, expect-nya belakangnya baru gitu loh. Belakangnya model baru, lampunya yang ngasih face Mana sih beda belakang gitu. Ini maksudnya? Iya, Oh, satu itu tuh. Coba. Nih, nah masih Kalau- rasanya R3 kan? Kalau R3 kan ini nggak hitam. Ya, Kalau ini
hitam, gitu doang ya bedanya ya. Iya. Kan buat ngejar murah tadi mass production. Tapi depannya facelift. Jauh dari R3, ya kan? Dan ini lebih murah dari R3 kan sih, Bu? Biasanya XL7. Lebih mahal. Oh, biasanya XL7 lebih murah dari R3, Mas. Nah, fiturnya kan lebih. Oh, nggak lebih komplit. Tapi itu aja sih yang ganggu di mata ya kalau menurut saya pribadi. Karena yang lainnya bagus. Coba ini dikasih Mobilnya lampu. juga bagus. Zaman sekarang kan nyatu ya, lampu nyatu. Sepertinya kalau kita lihat kebanyakan chrome di belakang. Di sini ada chrome, sini ada chrome, sini chrome. Kayaknya kalau ini, ada krum-kruman tapi gitu. kayaknya kalau ini warna piano black terus atau disamain sama ini lebih manis ngelihatnya. Jadi dari R3 belakang. dong. Tapi kan sininya abu-abu. R3 sini warna cat ya? Iya, Oh. beda. Iya, pasti ada identiknya. Kakak kandung. Itu aja sih, tapi itu pendapat pribadi ya. Jadi ya Sekali lagi buat mass production lebih murah, lebih reliable kayak Irham bilang tadi. Jadi makanya dibikin mirip-mirip tapi beda dikit. Iya, gitu beda kan ya. dikit. Ini nggak usah buat apa juga ya. Kalau menurutku secara pribadi sebenarnya agak kurang itu sebenarnya di safety-nya ya sebenarnya menurutku ya. Karena sekarang udah banyak ke harga sini ya kayak Baleno kita aja yang lebih murah udah dapat 6 airbag. Oh, ini RPG berapa? Nah, ini baru 2 ini. Baru 2 depan. Sama seat belt tengahnya itu masih yang 2 point buckle jadi belum yang 3 di baris itu. konteksnya Mobil pak. Iya. mobil yang memungkinkan untuk bawa penumpang lebih dari 3 orang. Seharusnya dari sisi airbag yang Nah. diperlukan justru dia dibanding Baleno. Iya, Karena dan Baleno kan paling 2-3 orang maksimum yang kita pergi sehari-hari gitu loh. Tapi kan XL7 ini banyak kegunaannya dan pasti orang beli untuk family car. iya, Jadi lebih baik sih kalau next step Semua tipe ada, Bu. Alfa Alfa aja. aja. Alfa ada spoiler, ada talang air. Oh, talang airnya gratis ya? Iya, udah include. Nanti saya bilang gratis, ada yang bilang, oh itu gak gratis. Wah, tapi gratis ya Bu ya, talang air sama Khusus Alfa. khusus Alfa ya. Kalau Beta sama Zeta enggak ya? Kalau ini semua Itu, ada? Iya, dapat itu semua. Itu apa namanya, bumper kayak ini ya. Rear Cuman ya memang kalau yang Alfa memang ada 2 kamera ya. Iya. Keren banget. Gimana rasa berkendaranya? Ayo kita coba bareng mereka. Nanti biar bisa komen sesuai dengan isi hati masing-masing ya. Ini kan channel Om Jujur, jadi sesuai dengan isi hati masing-masing guys. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dikurangi. Kalau memang bagus, Ngomong bagus. kalau memang tidak Iya. bagus, Ya ngomong aja nggak dimaklumi. apa-apa. Oke, kita coba. Ini ada satu kelebihan XL7 yang kita envy. Apalagi dia dari lahir punya matte flat. Oh iya. Baleno tambahin dong. Baleno nggak ada matte flat. Udah. Masih rekam? Oh, gimana tadi? Lu pengguna Baleno kenapa? Ada suatu hal yang makin bikin iri dari pengguna XL7 atau calon bayar XL7. XL7 dari lahir punya matte flap. Matte flap itu apa coba? Lebih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya mungkin kepet lumpur ya. Sebenarnya ini bukan? Iya, sebenarnya ini sebenarnya standar di semua mobil sih. Harusnya udah ada kepet lumpur saat ini. Tapi di Baleno kita nggak dapat kepet lumpur dan kita harus beli sendiri. Di Suzuki-nya itu senilai 530 ribuan kalau nggak salah. Dan ini XL7 masih saudaranya, dia udah dapat dari lahir. Jadi agak sedikit kecewa dengan Baleno karena XL7 punya matte flap, tapi ya kami masih tim Baleno sih. Ya ibaratnya orang kan nobody perfect ya. Oh. Ya karena XL7 airbag-nya 2, Baleno 6. Tapi Karena kekurangannya ada XL di matte flap. Iya, karena XL7 itu kan mobil keluarga. Mendingan lu dapat airbag apa mendingan dapat matte flap? Mending airbag. Kebetulan matte flap kita udah beli sendiri. Saya dan Jonathan udah beli. Lebih murah matte flat kan? Lebih murah matte flap. Gitu. Ya wes, oke tambahannya. Yuk kita lanjut dulu. Oke.